Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita merenungkan sebuah pertanyaan sederhana tapi sangat dalam, yaitu apakah hidup kita sungguh-sungguh berbuah? Atau jangan-jangan di tengah segala aktivitas, pelayanan, kerja keras, pencapaian dan kesibukan kita, hati kita sebenarnya sudah lama kering, sudah lama jauh dari sang sumber kehidupan. Tuhan Yesus berfirman, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengusahanya. Kalimat ini bukan sekedar pengajaran, tapi pengingat akan siapa kita ini sebenarnya. Kita adalah ranting. Kita bukan siapa-siapa tanpa pokoknya. Ranting hanya bisa hidup dan berbuah jika ia tinggal melekat pada pokok anggur itu. Tapi ketika terputus, ia akan mengering, mati, lalu dibuang dan dibakar. Terkadang kita merasa sudah cukup dekat dengan Tuhan Yesus karena kita aktif, kita hadir di misa hari Minggu, hari-hari besar, atau kita terlibat di pelayanan, kita memimpin kelompok kecil, bahkan kita berbicara tentang Tuhan kepada banyak orang. Tetapi Tuhan Yesus tidak sedang berbicara soal rutinitas atau aktivitas. Ia sedang berbicara tentang relasi yang melekat, tentang tinggal di dalam Dia. Tinggal dalam Kristus artinya menjadikan Dia pusat dari segalanya. Artinya ketika kita bangun pagi, yang pertama kita cari adalah suaranya, bukan notifikasi HP. Ketika kita mengalami kekhawatiran, kita lari ke hadiratnya, sebelum kita lari ke opini manusia. Dan ketika kita menghadapi kesuksesan pun, kita tetap sadar bahwa semua itu bukan hasil kekuatan kita,
melainkan aliran kasih karunia dari sang pokok anggur. Tuhan Yesus berfirman, "Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak." Berbuah bukan karena usaha keras kita, tetapi karena kita terhubung terus pada Dia yang menjadi sumber kehidupan itu sendiri. Kita tidak bisa memalsukan buah. Kita tidak bisa memproduksi buah rohani dengan tenaga manusia. Buah itu keluar dari hubungan atau relasi yang dekat, dari hati yang tidak hanya mencari tangan Tuhan, tapi juga wajah-Nya. Hari ini, mungkin Bapak Ibu merasa jauh, merasa kehilangan arah. Mungkin Bapak Ibu sudah terlalu lama mengandalkan diri sendiri dan lupa bahwa hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tinggal di dalam Dia. Kalau itu, janganlah lari, janganlah malu. Kembalilah, sambungkan kembali ranting hati Bapak Ibu kepada pokok anggur itu. Tinggal dan diam, dan dengarkan, dan biarkan Tuhan Yesus yang bekerja. Karena hanya dengan tinggal di dalam Kristus, kita akan hidup, dan bukan hanya hidup, tetapi hidup yang berbuah banyak. Bukan buah yang fana, tapi buah yang kekal. Mari kita kembali kepada Tuhan Yesus, sang pokok anggur yang benar, tempat satu-satunya di mana jiwa kita bisa benar-benar hidup. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami terlalu sibuk, terlalu mengandalkan diri sendiri, dan lupa untuk melekat padamu. Kami tidak mau menjadi ranting yang kering. Kami ingin hidup kami berakar di dalam kasih-Mu, supaya kami bisa berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Ajarilah kami untuk diam di hadapan-Mu, mendengar suara-Mu, dan taat pada pimpinan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.